Azan ba'di يديه Ahmad. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Wa in qala Isa ibn Maryam, ketika Isa ibn Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian musaddiqan lima baina yadaya minat Taurah, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, wa mubasyiran, dan memberi kabar gembira di Rasulin, akan datangnya seorang Rasul. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan kelak datang setelah aku, namanya adalah Ahmad atau Muhammad yang terpuji. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika Rasul yang dijanjikan itu datang membawa banyak sekali bukti nyata, qalu, maka orang-orang Bani Israel dan orang-orang kafir mengatakan ada sihir mubin, ini adalah sihir yang nyata. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian satu barisan soft yang Allah cintai, dalam kekompakan, dalam ketaatan kepada Allah, kepada Rasul. Umat Muhammad diajarkan tentang bagaimana Nabi Musa mendidik umatnya, bagaimana Nabi Isa ibn Maryam juga mendidik umatnya, dan pentingnya solid, kompak dalam ketaatan. Dan ini pelajaran bahwa generasi sesudahnya menghormati generasi sebelumnya, tidak selalu mengkritik dan menyalahkan generasi-generasi yang sebelumnya. Lihat bagaimana para rasul semuanya itu membenarkan apa yang pernah disampaikan oleh para generasi-generasi sebelumnya. Nggak usah yang diungkit kesalahan-kesalahan masa lalu. Sampai
banyak nih generasi yang sekarang ngomong, yang diwariskan sama generasi sebelumnya cuma penyakit doang, kemiskinan, kebodohan. Coba orang tua saya dulu kaya raya, saya nggak sekere ini sekarang. Enggak. Coba dulu presiden sebelumnya begini, maka kan hasilnya begitu. Enggak. Lihat para para rasul akhlaknya itu selalu membenarkan legacy yang dikasih oleh rasul sebelum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Jadi satu pelajarannya menghormati generasi sebelum kita. Jadi semua jasa-jasa baiknya dikenal. Kalau ada legasi-legasi mereka, peninggalan-peninggalan mereka yang bagus-bagus dirawat, dijaga. Terus lihat bagaimana akhlaknya Isa ibnu Maryam dan semua nabi. Mereka yakin bahwa setelah mereka akan ada generasi pelanjut yang bagus. Maknanya ini optimisme ya benar. Bahwa sama generasi berikutnya optimis akan punya masa depan lebih gemilang. Jangan pesimis. Kadang-kadang generasi baby boomers nggak percaya sama generasi milenial. Yang milenial kagak percaya sama Gen Z. Gen Z nggak percaya sama Gen Alpha. Jadi terus begitu. Sampai banyak mertua ngebanding-bandingin zamannya dengan zaman menantunya. Terus terjadi. Ini maknanya tidak ada optimisme. Yakin, percaya bahwa masa depan itu lebih baik lagi, insya Allah. Jadi dari ayat ini pelajaran menghormati legasi generasi sebelumnya dan punya optimisme sama generasi berikut. Jadi optimisme. Dan itu yang biasanya jadi penyakit ayah bunda. Ada ulama, kiai, terus muncul ada ustadz muda yang pinter, yang bright, yang sharp, yang jenius, bukannya didukung, malah dijelek-jelekin. Optimisme kalau ada yang bagus, dukung, dorong, jangan dihalang-halangi. Hati-hati buat ayah bunda kalau ada guru yang nakut-nakutin. Jangan belajar sama yang salah. Itu ahli ini, ahli ini. Nanti kalian bakal sesat. Enggak. Harus satu kesatuan. Selagi yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan adalah sunnah, percaya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Dan itu juga sering banget umat juga ngadu-ngadu. Kalau uspo pengalaman ngajar, menghafal Quran semula tersenyum, nanti banyak tuh. Wah Ustaz, ini metodenya begini ya, bagus ya. Saya pernah belajar sama Ustaznya begini, metodenya gini, gini, gini. Susah tuh Ustaz. Dan biasanya uspo senyum. Ayah, bunda, semua Al-Quran metodenya bagus. Ada metode baca, bagus. Ada metode umi, ada tilawati, ada ikro, macam-macam.
Ada metode takdir, bagus. Nggak ada yang jelek. Ada metode menulis, meskipun cuma menebalkan, itu pun bagus. Ada metode menghafal banyak metodenya. Sebutin metode Jibril, metode Talqin, metode ini. Semuanya bagus. Nggak ada yang buruk. Belajar dari akhlaknya para rasul. Akhlaknya para rasul itu membenarkan apa yang disampaikan oleh generasi mereka sebelumnya. Dan optimis sama generasi-generasi berikut. Ini belajar sama akhlaknya Rasul. Baru ketemu satu metode dalam bidang apapun, udah langsung dibanding-bandingin sama metode yang sudah puluhan tahun. Kelebihan metode kami adalah dibandingkan sama metode yang itu, enggak. Kalau dikasih sama Allah ilham lakukan perbaikan, lakukan. Tapi tidak perlu ngejelek-jelekin yang lain. Jadi ini yang disebut la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ayah bunda tahu kan tuh 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak pernah memilah-milih di antara para rasul. Semuanya kami taati kalau orang beriman. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan orang beriman itu kepada para rasul tadi mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jadi semua yang disampaikan oleh para rasul itu benar. Nggak usah dipilah-pilih. Dan itu pelajaran satu, menghormati legasi generasi sebelumnya. Kedua, optimisme terhadap generasi berikut. Yang ketiga, ada harmoni, bunda. Harmoni dalam estafet dakwah. Jadi hati-hati kalau ada dakwah tapi mengklaim paling benar sendiri, itu gawat. Jadi harmoni. Semuanya segaris. Asalkan dari Allah, dari Rasul, nah segaris. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan memberi kabar gembira pada kelak nanti Rasul terbaru yang bernama Ahmad. Ayah bunda mengenai sosok Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam Taurat, disebut nama Allah dalam Injil, disebut nama Allah dalam Zabur. Kalau kalian lihat bagaimana video-videonya Dr. Zakir Naik, bahkan beliau sebutkan kitabnya, vers ayatnya di dalam Taurat, dalam Gospel, di dalam Bible, di dalam banyak kitab-kitab nama Rasulullah ada. Dan disebutkan dalam Al-Baqarah, orang-orang Bani Israel itu mengenal Muhammad lebih hebat daripada mereka mengenal anak mereka sendiri. Jadi saking seringnya sifat-sifatnya Muhammad disebutkan dalam Taurat dan Injil, mereka kenal itu. Muhammad lebih akrab daripada anaknya sendiri. Kayak bagaimana maksudnya, Sob? Di mana lahirnya tahu orang-orang Bani Israel. Namanya tahu, orang tuanya tahu, tanda-tandanya tahu. Jadi tanda-tandanya di pundaknya ada tanda kenabian, mereka tahu. Dan cari ayat bahwa orang Bani Israel
tahu, kenal Muhammad lebih kenal dibanding anak mereka sendiri. Itu Bunda Risma sudah cantumkan. Itu buat keyakinan untuk ayah bunda. Itu ayat bahwa orang Bani Israel mengenal dengan detail datangnya Nabi bernama Ahmad atau kelak Muhammad. Disebutkan sama Allah dalam Injil namanya Ahmad. Tapi nanti begitu sudah mulai orang-orang Bani Israel karena hasut, mereka tidak rela Nabi terakhir itu kelak bukan dari golongan mereka, maka mereka cari-cari, mereka akan bunuh. Seperti Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki. Maka kemudian Allah selamatkan. Begitu terlahir bayi mulia ini, maka di hadapan Ka'bah, Baitullah, Abdul Muthalib sang kakek kemudian mengangkat bayi itu. Dan tiba-tiba lisannya diilhami sama Allah. Saya memberi namanya Muhammad. Bayi itu diangkat di hadapan Ka'bah Baitullah, di hadapan semua orang. Dan nama Muhammad itu belum pernah ada di seluruh alam. Jadi di kalangan Arab dan seluruh alam belum pernah ada satu manusia pun dikasih nama Muhammad, yang artinya terpuji. Dan nanti ayah bunda bakal tahu bahwa yang mengenali Muhammad ini kelak menjadi seorang nabi adalah seorang pendeta Nasrani yang nunggu kafilah dari Mekah, dan kemudian dia melihat tanda-tanda alam, awan beriringan, dan kemudian dijamu sama pendeta ini. Hingga Abu Thalib dan semua kafilah bingung. Kok baik banget ini pendeta? Dikasih makan segala macam. Sementara Muhammad kecil disuruh nungguin barang-barang. Nggak usah ikutan makan. Nggak usah ikutan jamuan karena anak kecil. Nanti kisahnya ya Bunda bakal baca ya, cari tuh Bunda Risma sudah tuliskan nama pendeta itu. Dan begitu dijamu semuanya, maka pendeta ini nyari siapa di antara mereka ini yang nabi akhir zaman. Tapi Masya Allah, maka hingga akhirnya kemudian pendeta itu berkata bahwa aku menjamu kalian karena aku melihat tanda-tanda alam. Bersama kalian ada seorang nabi terakhir. Tapi aku lihat semua orang ini kayaknya bukan. Adakah orang lain di antara rombongan kalian? Maka kemudian Abu Thalib mengatakan, ada keponakanku, tapi di luar lagi nungguin karena dia anak kecil. Maka begitu disamperin sama pendeta itu, lalu kemudian dibuka bahunya Muhammad kecil, langsung Buhaira bilang, tolong jaga anak ini dan segera pulang. Karena dia kelak nanti akan jadi nabi terakhir, nabi akhir zaman yang Allah janjikan. Itu ayah bunda, mereka nih dari kitab Injilnya, mereka tahu tentang siapa Ahmad ini. Mereka tahu. Nah, nanti ayah bunda cari itu cuplikannya, videonya, keren banget. Ketika Rasulullah diberi nama Muhammad oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Ketika pendeta Buhairah memberi jamuan kepada rombongan karena alam semuanya mengenali. Tapi orang-orang Mekah malah nggak kenal bahwa ini adalah manusia pilihan. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tapi begitu sang Rasul yang dijanjikan ini benar membawakan bukti yang nyata. Terlalu banyak bukti-bukti nyata. Qalu hadza sihrun mubin. Tapi sayangnya umat Bani Israel nolak. Ini yang disebut kafir. Kafir itu mencong, kafir itu mengcover, menutup dirinya sendiri. Nggak percaya. Padahal
Mereka punya eviden, punya proof, punya bukti yang banyak, tinggal di match kan gitu. Tinggal ketemu jadi. Tapi rupanya mereka begitu dibawain emas, mereka nggak percaya itu emas. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga kesombongan yang pernah dialami oleh iblis. Allah perintahkan untuk tunduk sujud kepada Adam, tapi dia nggak mau. Maka itu terusir dari rahmat Allah. Pelajaran dari falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Bunda, pelajarannya kalau ada kebenaran dari Allah dengan semua buktinya nyata, meskipun itu dibawa sama anak ingusan atau anak sendiri atau cucu sendiri atau anak baru kemarin, maka tundukkan ego. Jangan ngerasa paling benar. Jangan sampai kebenaran itu sudah begitu terang benderang, tapi karena dibawa sama orang yang kita underestimate, nanti malah rahmat Allah nggak Allah berikan buat kita. Ya itu nanti bakal bakal sering banget tuh, bunda, kejadian sama hidup kita. Boleh jadi nanti yang menyadarkan kita, ucapan anak kita yang masih kecil. Ada satu kalimat dari anak kita, oh kita sadar. Mama kenapa sih nggak pakai jilbab? Oh, anak yang ngomong gitu, dia sadar. Dia pakai jilbab. Abang saya berhenti ngerokok juga gara-gara anaknya masih kecil bilang, ayah minta rokoknya dong. Lalu kemudian dia nyalain di depan ayah. Padahal anaknya masih kecil, belum 5 tahun juga. Rupanya anak saya karena biasa ngeliatin saya ngerokok, dia pengen ngejajan rokok dan sejak saat itu berhenti ngerokok. Bagus, ayah, bunda, kalau saat kebenaran itu datang, terus kita respon bagus. Tapi kalau kebenaran itu datang, terus kita lihat siapa yang bawa, maka biasanya langsung tertolak. Apa istilah Arab tuh? Barusan baru teringat tapi terlupa lagi. Unzur maqala wala tanzur man qala. Itu ada istilah Arab. Unzur maqala. Perhatikan apa yang diucapkan. Wala tanzur man qala. Tapi jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau kebenaran yang disampaikan, maka dapatkan message-nya. Bukan lihat siapa orang. Banyak yang ngerasa bintangnya banyak, ngeliatin orang berdasarkan udah bintang apa belum dia. Banyak yang udah mendapatkan gelar titel yang paling tinggi, eh ditunjukin sama Allah kebenaran sama orang yang gak punya titel. Hanya gara-gara titel, maka kebenaran nggak nyampe. Maka itu pelajaran dari kalimat falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika bukti-bukti itu sudah terlihat dengan benar, dengan jelas, maka jangan ditolak. Jangan ditolak. Nanti kita nggak dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pelajaran ayah bunda. Pelajaran hari ini dari ucapannya Isa ibnu Maryam, menghormati legasi generasi sebelum kita. Optimisme yang kedua terhadap generasi berikut. Yang ketika ada harmoni dalam perjuangan dakwah, jangan merasa paling benar sendiri.
yang dulu sampai yang berikutnya kita percaya selagi alal haq di jalan kebenaran, insya Allah maka berjuang bareng-bareng. Terus yang keempat pelajarannya adalah jangan pernah menolak kebenaran saat dia sudah datang, apalagi dengan bukti yang nyata. Nggak usah lihat siapa yang bawa. Asal kebenaran itu sudah jelas, menurut ilmu dan pengalaman yang kita tahu, maka ikuti. Dan dalam dakwah, saya yang minim pengalaman ini juga udah sering tuh merasain. Diajak berantem, kelahi sama ustadz, kiai, segala macam. Hanya gara-gara ngajar ngaji. Bahkan itu nggak malu-malu. Cacian, voice note, telepon, video call. Wah itu, Masya Allah. Cuma saya selalu bilang, Kiai, Ustadz, antum tuh kalau ngajar Quran, berapa banyak jemaahnya? Kalau antum ngajarin cuma puluhan, ratusan orang, saya juga begitu. Jadi yang saya ajari paling cuma 1, 2, 3 orang. Tapi sesungguhnya kalau kita percaya, kita perlu banyak guru-guru ngaji. Karena di luar kita ini ada umat miliaran yang belum bisa ngaji. Jadi jangan saling nyalahin, jangan saling berantem. Ustazah dengan ustazah lainnya saling menghina, merendahkan. Ustadz dengan ustadz lainnya, kiai, ulama. Enggak, kita perlu harmoni. Karena enggak usah takut kekurangan jemaah. Karena di luar sana yang nggak bisa ngaji itu masih ada miliaran orang. Jadi kita perlu bergandeng tangan, nggak usah saling nyalah-nyalahin. Yang bisa cuma mimpin tahlil, pimpin tahlil. Yang bisa cuma ngajarin tajwid, ajarin tajwid. Yang bisa ngajarin ngafal Quran semudah tersenyum, ajarin ngafal Quran semudah tersenyum. Apapun yang kita bisa bareng-bareng. Jangan paling benar sendiri. Udah paling benar sendiri, ngomel-ngomel aja. Ngomel-ngomelin orang. Nah, ini belajar tentang harmoni dakwah dari ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan semangat ayah bunda yang pengen ngajarin hafal Quran. Meskipun cuma 1 ayat, ajarin. Meskipun masih ragu-ragu, nggak usah takut. Insya Allah kita masuk rombongan ini. Rombongannya Musa, rombongannya Isa bin Maryam, rombongannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampein. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dengan Al-Qur'an. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.